Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berusaha dan berjuang untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar memahami semua wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang termasuk perintah-perintah Allah dan mana yang termasuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami mana perintah dan mana larangan, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan secara totalitas meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan, yaitu kitab yang membahas tentang bagaimana menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menulis di salah satu babnya, yaitu tentang cinta, di mana seluruh pergerakan manusia di alam semesta ini, bahkan seluruh pergerakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu didasari oleh dua hal. Yang pertama adanya al-iradah dan yang kedua adanya al-hub, yaitu adanya keinginan atau kehendak dan yang kedua adanya cinta di antara hamba ini. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang melakukan sesuatu karena dorongan keinginan atau kehendak dalam dirinya atau adanya cinta di dalam dirinya. Seandainya seseorang tidak memiliki keinginan pun karena cintanya, maka dia akan melakukannya. Maka dua hal inilah yang mendasari seluruh gerakan, seluruh aktivitas manusia di alam semesta ini, yaitu adanya kehendak dan adanya cinta. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi cinta menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang dibarengi adanya ketundukan dan kepatuhan kepadanya serta ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cinta yang terlarang, yaitu al-hubbu ma'allah, mencintai yang disertai dengan adanya pengagungan dan kepatuhan namun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu al-hubbu fillah wal bughdu fillah, mencintai sesuatu karena Allah atau membenci sesuatu atau seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir adalah
Al-hubbu at-tabi'i, yaitu cinta yang merupakan tabiat manusia, cinta yang merupakan karakter asli manusia, seperti cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada pasangan, cinta kepada teman, cinta kepada dunia dan lain-lainnya. Maka ini adalah cinta yang sifatnya tabiat manusia. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah akal kepada kita semuanya, lalu memberikan anugerah berupa hati, sehingga dengan akal dan hati ini manusia akan membuat semacam ranking dari cintanya. Mana cinta yang harus dia dahulukan, mana yang setelahnya, dan mana yang di bawahnya. Kemudian dipandu dengan adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun dalam sabda-sabda Rasulullah SAW, sehingga akal manusia dan hatinya akan dibimbing dengan wahyu ini, sehingga dia tidak salah dalam mengekspresikan cintanya dan dia mampu membuat skala prioritas dalam cintanya. Di sini pula lah syaitan melihat potensi cinta yang begitu besar. Syaitan mengendus dalam diri manusia dan mencatatnya, menjadikannya sebagai database yang mereka miliki, bahwa cinta adalah energi yang sangat besar yang menjadikan seseorang mau berkorban, mau berbuat, bahkan tidak suka pun dia akan melakukannya. Maka ketika cinta ini berhasil diarahkan, dikendalikan, disetir oleh syaitan, maka akan menjadi satu kekuatan yang mengajak manusia untuk berbuat maksiat, menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar care, harus benar-benar hati-hati dengan cinta yang kita miliki. Karena cinta yang dibawa atau dibimbing dengan wahyu Allah akan menjadi cinta yang benar dan menghantarkan pemiliknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun cinta yang dikendalikan oleh syaitan, yang mendorong seseorang melakukan sesuatu yang menentang Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang membuat Allah murka kepadanya, maka kalau kita tidak perhatian terhadap potensi dalam diri kita yang bernama cinta ini, maka cinta tersebut akan menjadi sebab celakanya kita di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menempati urutan yang tertinggi, yang merupakan cinta yang paling diprioritaskan dan mengalahkan cinta-cinta kepada selainnya. Dan ini akan teruji ketika suatu ketika apa yang Allah inginkan bertolak belakang, kontradiksi dengan yang diinginkan orang-orang yang kita cintai. Maka di sanalah kita akan memilih mana yang akan kita dahulukan, apakah Allah Subhanahu wa taala atau selainnya. Ketika kita mencintai pasangan kita, mencintai istri kita, dan apa yang istri kita inginkan dengan keinginan Allah berbeda, disitulah teruji cinta kita, lebih cinta kepada Allah atau kepada istri kita. Ketika kita mencintai anak-anak kita dan ternyata perbuatan serta keinginan anak-anak kita bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, mana yang akan kita pilih, Allah atau anak kita? Ketika kita memiliki harta, akan dialokasikan kemana? Ini berdasarkan skala prioritas dari cinta kita. Ketika kita punya sejumlah uang, karena saya cinta kepada Allah, uang ini akan saya prioritaskan untuk Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kesenangan, saya punya hobi, tapi juga lahan perjuangan seperti masjid membutuhkan uang saya. Apakah saya harus dahulukan hobi saya atau masjid yang membutuhkan saya? Maka disinilah akan teruji mana yang akan kita prioritaskan. Disitulah kita bisa mengurutkan, meranking mana cinta kita yang terbesar, kepada Allah dan agamanya atau kepada yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mencintai sesuatu atau seseorang, kemudian ada sesuatu atau seseorang yang lebih dia cintai, maka dia akan mengalahkan cintanya yang pertama dan dia akan memenangkan cintanya yang kedua.
dan dia akan lebih fokus kepadanya, lebih banyak pengorbanan kepadanya. Maka ketika kita menempatkan cinta kita kepada Allah adalah cinta yang tertinggi, maka semuanya akan dikalahkan. Bahkan bisa jadi apa yang menurut hawa nafsu kita itu menyenangkan, sangat menggembirakan, menyenangkan, memuaskan jiwa kita, tapi ketika menurut Allah itu tidak boleh, maka kita tinggalkan. Dan sesuatu yang mungkin kita benci, kita nggak suka, tapi menurut Allah kamu harus mencintainya, maka kita harus mengalahkan juga. Maka imbas dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan selalu mencintai di jalan Allah, atau mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan juga akan membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sadar betul bahwa pergerakan kita ini didorong oleh adanya iradah, keinginan, dan juga adanya al-hub, yaitu cinta. Kemudian kita ranking cinta-cinta tersebut. Lalu yang ketiga, poin berikutnya adalah apakah Allah mencintai kita atau tidak? Hendaknya pertanyaan ini selalu ada dalam diri kita. Hendaknya kita selalu khawatir, jangan-jangan Allah tidak mencintai saya. Jangan-jangan saya mencintainya tapi Allah tidak mencintai saya. Jangan-jangan saya bertepuk sebelah tangan, kita mencintai Allah, Allah tidak mencintai kita. Sementara kita tidak bisa bertemu di dunia ini dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertanya kepadanya, ya Allah, apakah Engkau mencintai saya atau tidak? Kita tidak bisa. Kita juga tidak bisa menanyakannya kepada makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, yaitu malaikat Jibril. Kita tidak ada kepentingan, tidak ada hubungan, tidak ada link dengan malaikat Jibril. Di mana dalam hadis Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril, memberitahukannya, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia olehmu. Maka malaikat Jibril mencintai si fulan, dan malaikat Jibril akan memanggil seluruh malaikat-malaikat Allah dan mengatakan, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, aku pun mencintainya, maka cintailah dia oleh kalian semuanya. Maka seluruh malaikat mencintainya. Dan dengan cinta ini Allah akan tanamkan rasa cinta dalam dada-dada manusia di muka bumi ini kepadanya. Maka kita tidak bisa bertanya langsung kepada Allah, apakah Allah mencintai kita atau tidak. Kita juga tidak punya akses untuk menanyakannya kepada malaikat Jibril, makhluk kepercayaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mendapatkan informasi apakah Allah cinta kepada kita atau tidak melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita ingin berbicara kepada Allah, maka kita lakukan sholat, kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah ketika kita ingin mendengarkan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, maka kita membaca dan mendengarkan Al-Qur'an yang merupakan ucapan dan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasannya adalah kriteria-kriteria orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memenuhi kriteria itu, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mencari tahu di dalam Al-Qur'an, sebenarnya siapa sih yang dicintai oleh Allah? Kalau kita sudah tahu, jadikan diri kita sebagai orang tersebut. Ada beberapa orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di mana orang-orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, al-muhsinun, orang-orang yang berbuat kebajikan. Di antaranya Allah berfirman, sebenarnya banyak ayat yang menyatakan tentang ini. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jadikan diri kita orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Maka kalau kita sudah memenuhi kriteria ini, yaitu orang-orang muhsinun, orang yang berbuat baik, Allah akan cinta kepada kita. Kemudian di antaranya lagi yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang suka bertaubat kepadanya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawabin
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sering bertaubat kepadanya, memohon ampun kepadanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah sehari semalam tiap hari 100 kali. Padahal beliau adalah hamba Allah yang diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, tapi beliau tetap bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul juga berharap cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan diri kita masuk ke kriteria orang yang dicintai oleh Allah yang kedua, yaitu at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang ketiga, al-mutatahhirun, yaitu orang yang suka bersuci, orang yang menjaga kebersihan dan kesucian. Di dalam ayat yang sama Al-Baqarah 222 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya dan mencintai orang-orang yang suka bersuci, menjaga kebersihan. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jadilah hamba Allah yang suka dengan kesucian dan kebersihan. Kemudian di ayat yang lain bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan innallaha yuhibbul muttaqun. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga mencintai orang yang bertawakal kepadanya. Fa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian juga Allah mencintai orang-orang yang sabar. Fa innallaha yuhibbus sabirin. Dan juga dalam ayat lain Allah menyatakan suka dengan orang-orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, orang-orang yang berbuat adil. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam keadaan teratur dan rapi. Allah menyatakan dalam surat As-Saff ayat yang ketiga, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terkoordinir dengan rapi, terkomando, terstruktur dan terorganisir dengan baik. Maka banyak ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa bertanya kepada Allah langsung, tidak bisa bertanya kepada malaikat Jibril langsung, tetapi kita bisa menempatkan diri menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita sebagai orang-orang yang baik karena Allah mencintainya. Jadilah kita orang-orang yang suka bertaubat karena Allah mencintainya. Jadilah orang-orang yang suka bersuci dan kebersihan karena Allah mencintainya. Menjadi orang yang bertakwa, bertawakal, bersabar, adil dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila semua itu kita lakukan, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, kalau ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita seorang muslim mukmin yang sebenar-benarnya, maka pasti Allah akan mencintai kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini ada dua poin secara singkat yang bisa kami sampaikan. Efek dari cinta kita kepada Allah dan efek dari cinta Allah kepada kita semuanya. Kita fokuskan kepada cinta Allah kepada kita. Ketika kita sudah menempatkan diri menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah mencintai saya. Maka ketika itu tertanam kuat dalam diri kita, apapun yang kita alami, apapun kondisi kita, kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dalam kondisi yang baik.
Tidak mungkin seseorang yang mencintai orang lain maka orang ini akan dibenci, akan dibuat susah dan sebagainya. Maka selama kita meyakini bahwa Allah mencintai kita, apa yang kita alami adalah kebaikan. Maka ada 2 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini penuh dengan kesulitan? Berbeda dengan kondisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga semua penduduknya memiliki istana yang megah, yang batu batanya terbuat dari emas dan perak. Dengan luas panjangnya bangunan di surga itu adalah 60 mil. Semuanya mendapatkannya, sementara di dunia tidak semua orang mendapatkan rumah. Di surga setiap orang, terutama laki-laki, akan dipasangkan minimal dengan 2 orang bidadari, sementara di dunia banyak orang yang masih menyendiri. Di surga nanti orang akan diberi kendaraan yang terbuat dari emas, permata, sementara di dunia sedikit yang memiliki kendaraan yang mewah. Dan berbagai macam kesenangan, bahkan semua kesenangan ada di surganya Allah, sementara di dunia tidak semuanya. Bahkan orang yang sekaya apapun di dunia masih saja mengalami kesulitan. Bahkan untuk mencapai kekayaan yang dia miliki, dia melaluinya dengan panjang perjuangan yang berliku, jatuh bangun, pernah ditipu orang, sakit-sakitan, dan lain-lainnya. Maka inilah dunia penuh dengan kesulitan jika dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa Allah yang katanya cinta kepada kita lalu hidup-hidup penuh dengan kesulitan? Maka jawabannya adalah karena Allah tidak ingin kita jatuh cinta terhadap dunia sehingga kita berharap akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah karena kalau dunia ini seindah surga, maka kita cukup di sini dan tidak butuh surga. Allah jadikan dunia penuh kesulitan supaya kita nggak jatuh hati kepada dunia ini dan selalu berharap akan keindahan, kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada cinta di balik segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang sama Ighatsatul Lahfan menyatakan bahwa cinta sejati adalah menyusahkan orang yang dicintainya demi kemaslahatannya. Ciri cinta sejati adalah ketika kita mencintai seseorang dan cinta kita cinta sejati, kita akan menyusahkan dia demi kemaslahatannya. Sebagai contoh, ketika seorang ayah memanjakan anaknya, semua yang menyenangkan anaknya dia berikan semuanya, dibandingkan dengan seorang ayah yang berharap anaknya akan mandiri, akan hidup lebih baik di masa depan. Dia akan membuat anaknya susah pada saat ini demi kebaikannya di masa depan. Dia memondokkan anaknya yang jauh dari rumahnya, bertahun-tahun dipondokkan, harus berjauhan, harus menahan rasa rindu. Anaknya juga mendapatkan fasilitas tidak seenak di rumahnya. Di rumahnya bisa main HP, di sana dilarang bawa HP. Di sini bisa banyak bermain, di sana dia banyak belajar. Di sini tidur spring bed yang enak, di sana tidur dengan kasur yang tipis. Di sini makan yang enak, jalan-jalan ke mall bersama orang tuanya, bersama saudaranya, di sana tidak bisa. Maka orang tua tahu bahwa anak saya itu susah dengan ini semua, tapi demi maslahatnya di masa depan kita rela melakukan itu semua. Inilah hakikat cinta yang sebenarnya. Kalau ada orang tua yang justru loss kepada anaknya, apapun yang menyenangkan anaknya dia kasih, ini justru akan membahayakan si anak ini. Dan cinta dari orang tuanya itu sedikit dan sedikit sekali sifat care-nya. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita yakin bahwa Allah mencintai kita, apapun yang Allah lakukan untuk kita, apapun keputusan Allah, apapun rencana Allah untuk kita, kondisi kita sesulit apapun, Allah tahu kita sulit, tapi demi kemaslahatan kita yang lebih besar. Berarti cinta sejati seperti itulah adanya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita mendapatkan musibah, kesulitan apapun dalam hidup ini, yakinlah bahwa itu bukti cinta sejati Allah kepada kita semuanya. Karena di balik semua itu ada maslahat, ada kebaikan yang sangat besar untuk kita semuanya, selama Allah itu mencintai kita semuanya. Sebagaimana seorang ayah yang membuat susah anaknya demi kemaslahatannya yang lebih panjang, bahkan dunia maupun di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan kita menyadari hal ini sehingga kita tidak terlalu berat menjalani kehidupan ini. Kita mengalami banyak kesulitan,
agar kita tidak jatuh cinta kepada dunia dan selalu berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik semua ujian, musibah yang menimpa kita semua, ada cinta sejati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya. Dan juga semoga kita mencintai pula orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi rasa cinta untuk menjadi orang-orang yang saleh, mengamalkan amalan yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.